Halo, perkenalkan, nama saya Muiza Kabalatif dari kelas P2T, nomor absen 3. Di sini, kita akan membahas pemanasan global dan efek rumah kaca. Kita sudah mengetahui bahwa bumi merupakan tempat tinggal layak huni untuk seluruh makhluk hidup dibanding planet-planet lainnya. Karena bumi memiliki iklim yang normal, namun kini bumi berpotensi mengalami pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Ini adalah bumi. Di sekitar bumi terdapat banyak gas yang menyelubungi permukaan bumi. Gas inilah yang disebut dengan gas rumah kaca. Agar kehidupan di bumi berjalan dengan baik, bumi perlu menghangatkan diri dengan bantuan sinar matahari. Ini adalah matahari. Tugasnya adalah menyinari alam semesta dan memberi energi bagi planet-planet. Ketika sampai di bumi, cahaya matahari yang berupa partikel, cahayanya di sebagian diserap oleh bumi, sehingga menyebabkan bumi menjadi hangat dan sebagiannya dipantulkan keluar bumi. Namun, meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca menyebabkan sinar matahari yang seharusnya dipantulkan keluar ke angkasa justru kembali memantul ke bumi, sehingga hal ini menyebabkan suhu di permukaan bumi semakin meningkat. Peristiwa inilah yang disebut sebagai pemanasan global. Secara singkat, pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi secara menyeluruh. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan kembali ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi, akan tetapi gas tersebut memantulkannya kembali ke bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca. Apakah efek rumah kaca memberikan keuntungan atau kerugian bagi kehidupan di bumi? Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier mengatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah 60 derajat Fahrenheit lebih dingin atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Namun, efek rumah kaca pun tidak boleh berlebihan. Jika suhu permukaan bumi semakin tinggi, maka akan semakin membahayakan penghuni di bumi. Secara singkat, efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di atas, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Penyebab pemanasan global. 1. Kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor bertambah tiap tahunnya. Kendaraan bermotor menghasilkan karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca.
2. Gas buangan industri. Gas buangan industri juga menyebabkan efek rumah kaca dan berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup karena asap buangan pabrik mengandung gas karbon dioksida dan gas metana yang berbahaya. 3. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC merupakan bahan kimia yang digunakan di berbagai peralatan rumah tangga seperti kulkas dan pendingin ruangan. Hal ini dapat menimbulkan pemanasan global karena CFC berperan dalam efek rumah kaca. 4. Pembakaran hutan dan penebangan liar. Pohon merupakan salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia, dan di saat fotosintesis, pohon akan mengambil karbon dioksida dari udara. Karena banyaknya aksi membakar hutan secara ilegal, banyak pohon habis terbakar sehingga kadar CO2 di udara tetap banyak. 5. Gas metana. Metana yang dihasilkan mikroba di rawa-rawa dan juga dari kotoran hewan ternak dapat menyebabkan efek rumah kaca yang berujung pada pemanasan global. Efek rumah kaca. Penyebab efek rumah kaca adalah akibat panas yang dipantulkan ke permukaan bumi dan terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali keluar angkasa. Akibatnya, panas cahaya matahari terperangkap di dalam bumi, sehingga suhu bumi semakin panas. Dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global yaitu meluasnya kekeringan yang diakibatkan oleh temperatur bumi semakin meningkat. Dan juga temperatur yang semakin meningkat dapat menyebabkan laut semakin hangat, sehingga dapat mencairkan glasier, dan akhirnya kadar air laut semakin meningkat. Perubahan iklim dapat menyebabkan curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan banjir. Kemudian, rusak dan hilangnya terumbu karang yang diakibatkan suhu laut yang meningkat, sehingga memicu terumbu karang melepaskan lumut atau alga, sehingga dapat menyebabkan terumbu karang kelaparan. Kemudian, meluasnya kepunahan spesies karena kehilangan tempat tinggalnya. Contohnya, penguin dan beruang kutub yang kehilangan tempat tinggalnya karena melelehnya es di kutub, atau orang utan akibat dari pembakaran hutan. Kemudian, dapat menyebabkan menurunnya kesehatan tubuh yang diakibatkan udara yang tercemar, perubahan iklim, dan temperatur yang hangat, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Misalnya, serangan jantung, mengganggu sistem pernapasan, dan dapat menyebabkan wabah penyakit seperti malaria. Bagaimana cara mencegah dan mengatasi pemanasan global? Yang pertama, dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan pribadi agar emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan berkurang. Dan kita bisa menggantikannya dengan menggunakan kendaraan umum atau menggunakan sepeda yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, dengan mengurangi penggunaan energi listrik dan memakainya secara bijak, kita bisa memulainya dengan mematikan lampu ketika kita tidak memakainya, dan begitu dengan alat elektronik lainnya, karena tenaga listrik itu berasal dari pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas buang yang berupa karbon dioksida. Yang ketiga, dengan melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi, karena pohon sendiri itu berperan untuk menyerap karbon dioksida yang ada di udara dan melepaskan oksigen ke udara. Yang keempat, dengan cara mengurangi pembakaran sampah yang dapat menghasilkan karbon dioksida, dan kita bisa mengelola sampah tersebut melalui kegiatan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan untuk mengurangi penggunaan barang yang dapat menimbulkan sampah, yaitu dengan cara menggunakan botol minuman. Reuse yaitu menggunakan kembali produk tersebut. Misalnya, kita bisa menggunakan tas belanja yang berbahan dasar kain untuk berulang kali. Dan recycle
yaitu kegiatan untuk mendaur ulang. Misalnya, botol plastik yang didaur ulang menjadi ember. Dan inilah penghujung dari video ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.